Ingat, Tuhan tidak pernah gagal. Ingat, Tuhan tidak pernah lalai. Ingat, Tuhan tidak pernah keliru. Shalom saudara. Kita senang pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini. Dan hari ini kita merayakan satu peristiwa sejarah, sebuah peristiwa penting di dalam iman kekristenan kita, yaitu kita merayakan hari di mana Kristus naik ke sorga setelah kehidupannya kurang lebih 33 tahun di bumi. Lalu dia mengalami penderitaan, disalibkan sebagai ganti bagi dosa-dosa kita. Dia mengalami kematian, lalu 3 hari kemudian dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut. Dan setelah kebangkitan Kristus selama 40 hari, Kristus bersama dengan murid-muridnya memberikan peneguhan, kekuatan ya kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga, saudara-saudara. Ya, dan hari ini sekali lagi kita merayakan sebuah peristiwa sejarah yang penting bagi iman kita sebagai orang Kristen. Karena iman yang kokoh itu selalu didukung oleh kebenaran dan fakta-fakta sejarah terkait dengan iman itu, saudara. Ya, kenapa saya katakan ini peristiwa sejarah? Karena beberapa catatan di luar Alkitab juga mencatat terkait dengan peristiwa ini. Sebagaimana beberapa catatan di luar Alkitab juga mencatat tentang kelahiran Kristus, kematiannya, bahkan kebangkitan Kristus. Sejarawan-sejarawan abad mula-mula mereka turun andil menyatakan bahwa semua yang terjadi kepada Kristus, termasuk kenaikannya ke sorga, adalah sesuatu peristiwa yang benar-benar terjadi di muka bumi ini, saudara. Jadi kita bersyukur buat semua fakta tersebut. Nah, pagi hari ini, saudara, saya memberi judul ya firman Allah ini produktivitas spiritual. Produktivitas spiritual. Nah, tujuan yang akan kita capai di dalam khotbah ini adalah yang pertama, kita dapat menjelajahi kembali aktivitas Kristus setelah ia bangkit dari kematian. Tadi saya katakan di awal, setelah Yesus bangkit dari kematian, selama 40 hari dia bersama dengan murid-muridnya. Apa saja yang Yesus lakukan selama 40 hari itu? Lalu yang kedua, kita juga mencoba menemukan pesan atau mandat yang disampaikan selama 40 hari tersebut. Kenapa Kristus harus menunggu 40 hari bersama dengan para murid setelah dia bangkit dari antara orang mati? Dia memberikan waktu sekian banyak, yaitu 40 hari, untuk bersama dengan para muridnya. Nah, dari peristiwa-peristiwa itu nanti kita akan mencoba menemukan pesan apa sih, atau apa sih tujuan Kristus? Apa yang diinginkan oleh Kristus? Kenapa ia berlama-lama bersama dengan muridnya sebelum ia naik ke sorga? Lalu yang ketiga, tujuan dari khotbah ini setelah kita tahu pesan atau mandat yang diberikan oleh Kristus atau yang disampaikan melalui aktivitas Kristus selama 40 hari bersama dengan muridnya, maka kita setiap orang percaya dituntut membuat sebuah komitmen untuk setia melakukan mandat tersebut. Ya, itu tujuan dari khotbah ini. Nah, sebelum saya lanjut kepada
isi dari khotbah ini, saya mau mengajak kita untuk memahami istilah terlebih dahulu ya. Tadi judulnya adalah produktivitas spiritual. Ya, jadi judulnya adalah produktivitas spiritual. Produktivitas itu artinya kemampuan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Makanya hasil dari fabrikasi atau pabrik biasanya itu disebut produksi, ya kan? Produksi. Jadi hasil dari pabrik Kalbe Farma misalnya produksinya berupa obat-obatan. Jadi sekali lagi, produktivitas itu berbicara tentang kemampuan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Sementara spiritual itu adalah sesuatu yang terkait dengan hal rohani. Ya, sesuatu yang terkait dengan hal rohani. Sehingga kalau judul kita pagi ini produktivitas spiritual, maka maksud saya adalah setiap orang percaya diharapkan memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk-produk rohani dalam hidup mereka. Ya, sekali lagi, produktivitas spiritual yang dimaksudkan di dalam khotbah ini, bahwa setiap orang percaya mampu menghasilkan produk-produk rohani di dalam kehidupan keseharian mereka. Tentunya kalau kita kaitkan dengan event di mana kita merayakan peristiwa sejarah terkait dengan kenaikan Yesus ke sorga pagi ini, maka produk-produk rohani yang dimaksud adalah segala hal, segala sesuatu di dalam hidup kita yang mampu membuat kita sebagai orang Kristen, yang mampu membuat kita sebagai orang percaya bisa menjadi saksi, bisa menjadi berkat, bisa menjadi representasi atau perwakilan Kristus di bumi ini. Dan semua itu baru bisa kita kerjakan apabila Roh Kudus ada di dalam diri kita. Itu sebabnya nanti ayat terakhir yang akan kita bahas dalam khotbah ini adalah Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, di mana Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu yang mau dicapai. Yang dimaksud produktivitas rohani sekali lagi di sini adalah setiap kita orang Kristen diharapkan untuk mampu menghasilkan produk-produk rohani, saudara. Ya, jadi kenaikan Kristus pagi ini kita maknai sebagai motivasi, kita maknai sebagai dorongan untuk kita boleh produktif secara rohani. Baik, mari kita mencoba melihat tujuan khotbah yang pertama, yaitu menjelajahi kembali aktivitas Kristus setelah Ia bangkit dari kematian. Data-data ini saya ambil dari kitab Injil, ya, yaitu Markus, Lukas, dan Yohanes, juga kitab Kisah Para Rasul. Ya, karena kitab Matius tidak mencatat hal-hal atau peristiwa-peristiwa terkait dengan masa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara. Ya. Nah, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus bersama-sama dengan para murid itu selama 40 hari. Ya, di Alkitab
angka 40 ini banyak kita dapati, betul? Ya. Yesus berpuasa 40 hari. Musa ada di atas gunung Sinai 40 hari. Ya. Bangsa Israel berjalan dari Mesir sampai tiba di tanah Kanaan 40 tahun. Ya. Dan angka 40 ini tampaknya punya makna spesial di dalam Alkitab. Ya. Karena penggunaannya itu sering kelihatan. Ya. Makna yang mungkin kita bisa dapatkan dari angka 40 ini ya, terkait dengan satu periode yang dirasa cukup. Satu periode yang dianggap pantas untuk melakukan sesuatu. Kira-kira salah satu maknanya seperti itu, saudara. Jadi dugaan saya kenapa Yesus mengambil waktu 40 hari bersama dengan murid-muridnya setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dugaan saya karena 40 hari itu cukup bagi Yesus untuk kembali mengulang, untuk kembali mengingatkan, untuk kembali memotivasi para murid tentang apa yang menjadi tujuan mereka, tentang apa yang mereka harus alami, tentang apa yang mereka harus jalani ke depan sebagai orang-orang beriman, saudara. Karena kita tahu nanti setelah Yesus naik ke sorga, maka kisah para rasul ini dimulai. Dan kalau saudara ingin membaca dan mengetahui kisah-kisah para rasul ini, maka bacalah kitab kisah para rasul. Kitab kisah para rasul ini ditulis, atau apa yang terkandung di dalam kitab kisah para rasul ini, itu adalah kejadian-kejadian yang dialami oleh murid-murid Kristus, ya, setelah Yesus naik ke sorga. Jadi saya menduga bahwa selama 40 hari Yesus mengajar. Ya, Yesus ingin para muridnya mengetahui kembali apa yang harus kalian alami, apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus kalian miliki sebagai kualifikasi sebagai orang Kristen, apa yang harus kalian mengerti. Bagaimana supaya iman kalian kuat? Bagaimana nanti setelah saya naik ke surga, setelah saya mengutus Roh Kudus, Bapa mengutus Roh Kudus dalam nama saya, kalian tetap beriman. Karena apa? Akan terjadi penganiayaan, akan terjadi penderitaan, akan terjadi banyak hal yang mungkin membuat iman kalian goyah. Jadi Yesus menguatkan mereka. Nah, setelah saya tracking, saudara-saudara, apa saja yang dilakukan Yesus? Yang pertama, Yesus mengajar para muridnya sehingga para muridnya mengerti isi kitab suci. Kalau saudara nanti membaca kisah setelah kebangkitan Kristus, sebelum kenaikan Yesus dari Injil Markus, Lukas, Yohanes, dan kisah para rasul pasal 1 itu, maka beberapa kali dikatakan Yesus mengajar muridnya agar mereka mengerti isi kitab suci. Kenapa para muridnya harus mengerti isi kitab suci? Pertanyaan berikutnya, kenapa Yesus harus mengajar kembali? Bukankah 3,5 tahun sebelum Yesus disalib, dia sudah mengajarkan para muridnya tentang kitab suci? Tapi faktanya yang didapati oleh Yesus, para muridnya belum begitu mengerti tentang kitab suci. Tentu kita agak kesulitan, ya, apa saja dasar Yesus kenapa dia beranggapan bahwa para muridnya belum mengerti kitab suci. Salah satunya kalau kita baca di Injil, ketika mereka terkejut, ketika mereka seakan tidak percaya ketika Yesus mengalami kebangkitan. Ya. Jadi Yesus mengajar kembali para muridnya. Setelah kebangkitannya dari orang mati, Yesus mendidik kembali para muridnya. Selama 40 hari itu,
Yesus berkomunikasi dengan para muridnya, Yesus meneguhkan para muridnya dengan tujuan apa? Supaya para murid tersebut mengerti isi kitab suci. Betapa pentingnya orang percaya mengerti isi kitab suci, saudara. Amin. Ya, saya adalah salah satu hamba Tuhan yang tetap yakin bahwa hal terbaik yang harus kita miliki terkait dengan iman kita adalah pemahaman kita akan firman Allah. Pengalaman, mukjizat dan sebagainya itu penting, tetapi yang terpenting dalam hidup kita, ingat, yang paling penting adalah kita mengerti isi kitab suci. Kalau kita mengerti isi kitab suci, badai apapun yang menghantam kita, kita tidak akan goyah. Paling nangis, ya kan? Paling kuat nangis, betul? Tapi kita tidak akan goyah, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Petrus salah satu contoh kenapa Yesus menegaskan bahwa mereka belum mengerti isi kitab suci. 3,5 tahun Petrus bersama Yesus, tetapi di akhir dari kisah kehidupan Yesus sebagai manusia, Petrus menyangkal Yesus. Bayangkan, di mata Petrus Yesus melakukan mukjizat, betul? Betul? Di hadapan Petrus Yesus berjalan di tengah badai. Bahkan Petrus waktu minta berjalan di atas air, Yesus bilang silakan monggo. Tetapi semua pengalaman rohani itu tidak membuat Petrus mengerti kitab suci dengan benar. Itu sebabnya Yesus sangat ingin murid-muridnya mengerti kebenaran kitab suci lebih daripada pengalaman-pengalaman mereka bersama dengan Kristus. Kita semua mengharapkan mukjizat terjadi dalam hidup kita, betul? Kita semua berharap kondisi keuangan kita baik, betul? Kita semua berharap badan kita sehat. Kita semua berharap masalah-masalah tidak terjadi dalam hidup kita. Itu semua terkait dengan kerinduan kita mengalami mukjizat dari Tuhan, dan itu tidak salah. Tetapi itu semua tidak cukup. Yang paling penting dalam kehidupan kita adalah kita mengerti firman Allah. Kalau kita mengerti firman Allah, percayalah, kita akan menjadi pribadi yang kokoh. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak akan membuat kita menjauh dari Tuhan. Paling kenceng kita nangis, betul nggak? Itu paling kenceng, betul. Teriak-teriak sendiri di kamar, minta tolong Tuhan, itu gak apa-apa. Namanya juga manusia, wajar, betul? Tapi tidak untuk meninggalkan Tuhan, tidak untuk menyangkal Tuhan. Kenapa? Karena kita mengerti kitab suci, kita mengerti firman Allah. Saya sudah melihat banyak orang yang banyak mengalami mukjizat, tapi tidak mengerti firman Allah. Begitu badai terbesar datang dalam hidupnya, dia meninggalkan Tuhan. Padahal mukjizat sudah banyak terjadi dalam hidup. Itu pertama, bahwa mukjizat tidak membuat kita kokoh dalam iman. Itu hanya bonus yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita di bumi. Sepakat, saudara? Itu betapa pentingnya pengetahuan akan firman Allah di dalam diri kita. Saya sebagai pendeta mengalami itu. Setiap kali saya mulai bergumul tentang 1, 2, 3, 4 hal, selalu saya katakan kepada diri saya sendiri, self-talk saya, ngomong sama diri sendiri, ingat, Tuhan tidak pernah gagal. Ingat, Tuhan tidak pernah lalai. Ingat, Tuhan tidak pernah keliru. Saya kutip firman Allah, saya ucapkan, saya dengar sendiri dari mulut saya sendiri, saya dengar sendiri. Itu kenapa betapa pentingnya baca firman Allah setiap hari. Amin. Itu dia. Itu yang pertama. Jadi Yesus mengajar para muridnya sehingga para muridnya mengerti tentang firman Allah. Yang kedua, saudara, Yesus menyampaikan kembali janji penyertaannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, baik di kitab Injil maupun di dalam kitab Kisah Para Rasul, sebelum dia naik ke sorga, selama 40 hari itu, dia mengulang lagi, berkata seakan-akan kembali meneguhkan para muridnya, hei
Hei para murid, percaya, aku akan menyertai kalian. Walaupun aku akan naik ke sorga, tetapi Bapa akan mengutus Roh Allah di dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan engkau tentang segala sesuatu yang pernah engkau dengarkan, akan mengingatkan engkau tentang segala sesuatu apa yang kau telah pelajari, dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera, supaya jangan goyah, supaya jangan lemah hatimu. Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Yesus menguatkan kembali para muridnya. Kenapa Yesus perlu melakukan itu? Karena dia tahu betapa beratnya jalan para murid ke depan. Siapa di antara saudara pernah membaca Kisah 12 Murid ditambahi Paulus? Buku itu tipis, tapi itu bercerita tentang bagaimana seluruh para murid, bagaimana cara mati mereka, bagaimana mereka menghadapi tantangan iman dalam perjalanan kehidupan mereka. Pada waktu itu sebagai orang Kristen tidak mudah di abad-abad pertama, saudara. Ya, menjadi Kristen di abad pertama itu tidak mudah. Roma waktu itu menjajah Israel. Roma adalah penyembah pagan, berhala. Mereka menganggap semua orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang layak untuk dihukum mati. Itu sebabnya saudara-saudara, hampir semua kaisar Roma benci kepada orang Kristen. Kita mendengar salah satu kaisar yang sangat terkenal, yaitu Nero. Nama panjangnya saya lupa, tetapi sebutannya Nero. Nero adalah salah satu kaisar yang begitu benci dengan orang Kristen. Di kampus saya dulu ada dosen saya, ada dia punya anjing dikasih nama Nero. Anjing itu galak betul, saudara, sesuai namanya. Saya yang penjina anjing saja itu kesulitan pernah masuk ke rumahnya. Ya, saking itu anjing gak terkendali, dalam hati saya pasti loh Nero ada di anjing. Karena namanya dikasih nama Nero anjing itu. Ya, Nero itu saudara, dia rela membakar setengah kota Roma hanya untuk menfitnah orang Kristen, supaya orang Kristen ditangkap, digantung karena dituduh menjadi pemberontak, sehingga kota Roma terbakar. Nero saking kejamnya, saudara, siapapun yang melawan dia dibunuh. Bahkan konon ceritanya, beberapa dokumen sejarah mencatat, bahkan keluarganya dia bunuh, saudara. Keluarga sendiri. Betapa kejamnya. Orang Kristen hidup di tengah-tengah penderitaan. Jadi Yesus perlu menguatkan mereka. Yesus perlu mengulangi lagi janji penyertaan. Yesus mengatakan Roh Kudus akan dicurahkan. Yesus berkata, kalian akan disertai. Jangan takut, jangan takut. Nah, ketika pagi ini kita merayakan peristiwa sejarah terkait dengan kenaikan Yesus ke surga, dan peristiwa sejarah itu ditandai dengan peristiwa di mana Yesus menguatkan para muridnya, maka tidak berlebihan jika kita pun hari ini, pada zaman ini berkata bahwa Yesus akan senantiasa menguatkan kita dengan janji penyertaan-Nya. Amin, saudara. Dan itu dilakukan memang oleh Kristus. Sebelum Dia naik ke surga, Dia memberikan janji penyertaan. Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Engkau tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Kenapa? Karena penolong yang sama, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur, akan diberikan kepadamu. Roh itulah yang akan mengajarkan kamu. Roh itulah yang akan mengingatkan kamu. Mungkin secara praktis kita bisa bikin paraphrase terhadap ayat itu. Roh itulah yang akan menuntun hidupmu. Makanya kalau kita dituntun Roh Kudus, jangan lawan, saudara. Amin. Karena seringkali, tidak selalu, seringkali pikiran-pikiran Allah itu berbeda dengan kehendak dan pikiran kita. Betul?
Tapi kalau saya secara praktis sederhana saya tanya kepada saudara, kalau pikiranmu berbeda dengan kehendak Tuhan, yang mana yang betul? Pikiranmu atau kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan. Tapi yang mana yang kau lakukan? Pikiranmu apa kehendak Tuhan? Itu secara praktis, betul? Dan itu kita harus akui. Sama kita. Ya. Tetapi sekali lagi, ini menjadi penting. Ketika Yesus mau naik ke surga, selama 40 hari, Yesus merasa ada keperluan yang mendesak di mana dia harus menguatkan para murid. Tenang, jangan takut. Aku akan menyertai kalian. Aku akan menghadirkan Roh Kudus yang sama dengan aku, kata Yesus. Jadi Yesus menyampaikan kembali janji penyertaan dan perlengkapan oleh kuasa Roh Kudus. Apalagi yang dilakukan Yesus selama 40 hari, saudara? Yesus memberkati para murid dengan damai sejahtera. Tercatat kurang lebih 2 kali Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Memang di antara atau dalam sapaan orang-orang Ibrani, kata shalom itu bisa merupakan kata yang biasa dipakai sebagai ungkapan keseharian. Itu mungkin agak sama ketika kita berkata selamat siang. Ya, tetapi saudara-saudara, saya merasa dalam konteks pembicaraan Yesus dengan para muridnya, kata shalom ini melampaui ucapan salam belaka. Kata shalom ini seakan-akan ditujukan kepada para murid untuk menenangkan mereka. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Dan kalau kita memeriksa di dalam Alkitab, kata shalom atau damai sejahtera ini, saudara-saudara, atau dalam bahasa Yunaninya eirene ini, makanya eirene itu namanya saya bikin berdasarkan kata eirene. Cuman kok lafalnya jadi airin sekarang ya, harusnya eirene. Itu artinya damai sejahtera. Damai sejahtera di dalam konteks pembicaraan Yesus kepada para muridnya itu bermakna bagaimana Yesus ingin memberkati mereka dengan ketenangan, memberkati mereka dengan penguasaan diri, dengan keterkendalian. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu akan menimbulkan kebimbangan di antara para murid. Siapa lagi yang menemani kami di bumi ini? Tetapi Yesus berkata, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Saya melayani Tuhan itu, saudara, itu kalau dihitung semenjak saya lulus dari sekolah teologi, itu berarti sudah 22 tahun. Kalau setelah lulus dari sekolah teologi, saya melayani Tuhan itu bahkan sebelum saya masuk sekolah teologi. Tapi kalau setelah lulus dari sekolah teologi, berarti sampai tahun ini saya sudah melayani Tuhan 22 tahun. Saya menyimpulkan bahwa ketenangan, damai sejahtera itu adalah satu perkara yang sangat perlu saya miliki sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara, pikiran-pikiran, semua manusia punya pikiran, betul? Pikiran. Semua manusia punya beban pikiran, betul? Siapa yang tidak punya pikiran di sini? Secara harfiah, secara literal, kita semua punya otak, betul? Nah, itu kita ganti kata otak dengan pikiran. Kita semua punya pikiran, punya otak. Dan berikutnya, kita semua punya beban untuk dipikirkan. Itu yang saya sebut sebagai beban pikiran. Dan saya tidak tahu kalau yang ketiga ini apakah semua mengalami. Kita seringkali overthinking. Ada istilah overthinking sekarang, betul nggak? Overthinking itu sering memikirkan hal-hal yang menggelisahkan kita. Saya kasih contoh nih. Misal,
Ya, kalau teman kita pekerjaannya sudah bagus, sudah mapan, ya anaknya sudah ada, lalu kita belum seperti dia, lalu kita overthinking. Overthinking di sini berarti saya pengen seperti dia, tetapi pikiran itu membuat saya tidak tenang, sehingga saya mulai memikirkan bagaimana menjadi seperti dia dengan cara-cara yang saya sendiri tidak akan mampu lakukan, tetapi saya terus terganggu dengan keadaan dia karena saya ingin seperti dia. Saya tidak puas dengan kondisi saya tidak puas dengan keadaan saya selalu membandingkan diri saya dengan dia. Itu namanya overthinking. Siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami overthinking? Bahkan anak-anak kecil sekarang itu sudah banyak yang mengalami overthinking, sehingga mereka kecenderungan punya penyakit apa, saudara? Ketidakseimbangan diri. Sekarang anak-anak usia-usia SMP menurut penelitian, menurut studi, itu sudah banyak yang mengalami overthinking. Apalagi di Indonesia, saudara. Kalau wajahnya sedikit hitam, dia akan minta supaya wajahnya agak putih. Loh iya. Itu sebabnya saudara-saudara skincare. Apalagi whitening lotion. What else? Apalagi? Itu semua laku di Indonesia. Karena di Indonesia ukuran kecantikan adalah warna putih. Orang yang lahirnya tadi kulitnya hitam karena ingin putih, berhasil wajahnya putih, tapi leher ke bawah hitam. Saudara bisa bayangkan. Dan kalau dia jalan malam-malam, orang bisa kaget dan teriak gitu. Kenapa dia memaksakan seperti itu? Overthinking. Dia merasa bahwa dirinya harus seperti itu. Dia merasa bahwa dirinya harus seperti dia. Yang sana harus begitu. Kalau yang sana punya mobil, dia merasa dirinya harus punya mobil juga. Ketika itu masih sampai pada taraf-taraf tertentu yang tidak mempengaruhi psikologis manusia, itu masih wajar. Mungkin kita termotivasi untuk berhasil seperti dia, betul? Seperti yang kita pelajari beberapa waktu lalu, waktu kita membahas tentang philosophical smile. Kita harus termotivasi karena kita makhluk yang sederajat, betul? Tapi ketika itu sudah melebihi kemampuan kita dan kita tidak rela menerima kenyataan bahwa inilah batas kemampuan saya, maka kita bisa-bisa tidak terkendali. Itu sebabnya saudara, di Lampung kemarin waktu heboh jalan Lampung rusak, tiba-tiba muncul seorang tokoh yang lain gitu, yang tidak ada hubungannya dengan jalan rusak. Siapa itu? Kepala Dinas Kesehatan Lampung. Kenapa dia muncul? Karena sebagai seorang kepala dinas, gaya hidupnya mewah sekali. Itu yang disebut peristiwa apa itu? Butterfly effect. Itu efek kupu-kupu. Kalau kupu-kupu kan begini, nggak teratur ya. Yang dibahas jalan rusak karena lampu, kena dinas kesehatan. Padahal nggak ada hubungannya dengan jalan rusak di dinas kesehatan, betul. Tapi kena deh, itu namanya efek kupu. Sekarang tuh terjadi, tuh hati-hati. Sama kita. Kalau kita dalam tataran tertentu tidak mampu mengendalikan diri, saya ingin putih seperti dia, tapi Tuhan sudah kasih saya kulit hitam. Karena kita nggak bisa mengendalikan diri, akhirnya mama kita tuntut, betul? Ma, harus ini mak, harus ini mak. Masih mampu mamanya kan? Kasih nih. Enggak putih-putih juga, bapak kita tuntut. Bapak nggak punya uang, mulai kita bermain, betul nggak? Bagaimana saya nyolong uang teman saya ya? Betul? Bagaimana saya begini-begini? Itu overthinking. Hati-hati. Kenapa kita cenderung overthinking? Tidak memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera itu bicara sangat luas.
itu juga bicara tentang pengendalian diri, ketertiban diri. Damai sejahtera juga bicara tentang kemampuan kita untuk menerima diri dengan baik. Makanya saya selalu bilang sama saudara ya, hindari kata jelek ketika terkait orang. Jangan bilang orang itu jelek betul. Nggak ada orang jelek, saudara. Kalau ada orang jelek, kita menghina Tuhan. Dan kita anggap ciptaan Tuhan jelek. Padahal ciptaan Tuhan itu di dalam kitab Kejadian dikatakan segala sesuatu yang diciptakan Tuhan tov. Dalam bahasa Ibrani dikatakan baik itu tov. Tov artinya baik, sehingga tidak ada satu faktor pun yang perlu ditambahkan supaya dia lebih baik. Good enough, itu tov. Cukup baiknya, bukan cukup baik, tapi baiknya cukup, nggak perlu ditambahkan apapun untuk membuat dia lebih baik. Itu ciptaan Tuhan, amin. Jadi tidak ada lagi di jemaat GSJ yang mengatakan, ih orang itu kok jelek sekali ya. Tidak. Kalau kotor ya, mungkin orang itu nggak mandi 3 hari kok kotor ya, nggak apa-apa. Tapi kalau jelek, iya kan? Jangan sekali-sekali keluar dari perkataan kita orang itu jelek, orang ini jelek. Karena semua manusia itu toh di hadapan Tuhan. Amin. Apalagi kalau kita bilang karena kita kamu kok jelek betul, serius lagi kita ngomongnya. Itu akan menghancurkan rasa confidence-nya atau rasa percaya dirinya. Jangan. Nanti dia nggak punya damai sejahtera. Ya. Dia juga memberikan mandat kepada Petrus untuk menggembalakan. 3 kali dia berkata, gembalakanlah dombaku. Dan yang terakhir saudara, dia memberikan mandat untuk memberitakan Injil. Itu sebelum Yesus naik ke surga. Ya, next kita lihat. Ya. Sesi akhir dari komunikasi Kristus dengan para murid itu ada di kitab Kisah Para Rasul pasal 1 mulai ayat 3. Saya akan bacakan buat kita. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini yang saya bilang tadi, janji penyertaan, janji peneguhan. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi sesi terakhir ketika Yesus berkomunikasi dengan para muridnya, apa yang dibicarakan Yesus di sesi akhir itu? Yang dibicarakan Yesus adalah tentang bagaimana para murid harus menjadi saksi. Ya, harus menjadi saksi. Nah, ini yang saya sebut menjadi saksi merupakan produktivitas spiritual. Menjadi saksi itu merupakan produktivitas spiritual bagi kita. Kalau kita ingin menjadi orang percaya yang produktif secara rohani, maka ukuran paling nyata adalah apakah saya menjadi saksi atau tidak. Pelayanan kita di sini, ya, itu pada level tertentu itu menunjukkan kita menjadi saksi, tetapi itu tidak cukup. Pelayanan kita di sini pada level tertentu itu menunjukkan bahwa kita produktif secara rohani, tetapi itu belum cukup. Titik tertinggi
produktivitas kita secara rohani, apakah kita dapat menjadi saksi? Apakah kita dapat mewakili Tuhan di muka bumi ini? Makanya pembicaraan terakhir Yesus kepada para muridnya terrekam dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Kata saksi di sini adalah martir, yang sering hari ini kita pahami sebagai orang yang mati bagi Tuhan. Saudara lihat betapa luasnya penekanan dari kata saksi ini. Tetapi secara praktis, kata saksi ini dapat kita pahami bagaimana kita bisa dengan benar mewakili Tuhan Yesus di muka bumi ini dalam bentuk produk rohani. Makanya judul khotbah pagi ini produktivitas spiritual. Produktif, mampu menghasilkan produk-produk rohani. Saya mau ajak saudara diskusi. Apa itu produk rohani bentuknya? Omongan bisa nggak jadi produk rohani? Bisa. Oleh karena itu, mari kita atur dan jaga omongan kita agar omongan kita menjadi produk rohani. Tingkah laku bisa nggak menjadi produk rohani? Bisa. Oleh karena itu mari kita atur tingkah laku kita, sehingga tingkah laku yang kita hasilkan itu bisa menjadi produk rohani, menjadi saksi bagi orang lain. Makanya sering kali saya ingatkan kepada kita, kehidupan di gereja itu bukan kehidupan yang terpisah dengan luar gereja. Kehidupan di luar gereja itu sebenarnya adalah refleksi atau cerminan dari kehidupan kita di gereja. Itu yang benar. Saya mau tanya saudara, siapa yang suka maki di gereja? Ada? Ada nggak di antara saudara yang memaki di gereja? Kalau nggak ada bilang nggak ada. Kalau ada bilang ada. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Berarti di luar gereja juga jangan, karena kehidupan di luar gereja adalah refleksi dari kehidupan di gereja. Itu dia. Itu maksud pernyataan saya itu. Tapi kan praktisnya, fenomenanya, kenyataannya, di gereja kita nggak memaki, di luar gereja kita memaki. Berarti wajah kita antara di gereja dengan di luar gereja beda, betul nggak? Berarti secara lahirnya juga harus beda. Kalau di gereja kita rapi, di luar gereja nggak usah rapi, compang-camping aja. Karena beda kan? Mengerti maksud saya? Wah, saudara tampaknya tidak mengerti. Baik, saya ulang dari awal. Itu maksudnya. Produktif secara rohani itu seperti itu. Pada waktu Yesus mau naik ke surga, dia memberikan mandat. Kamu harus jadi saksiku. Saksi di sini adalah representasi, perwakilan. Kristus melihat kita. Orang lain melihat Kristus melalui siapa? Kita. Makanya Rasul Paulus waktu dia menulis kepada jemaat di Korintus, di dalam tulisannya yang kedua, di dalam 2 Korintus pasal 3 dikatakan, kamu adalah tulisan Kristus yang hidup. Tulisan apa? Kristus yang hidup. Iya, orang baca kamu, orang membaca hidupmu, orang melihat Kristus di dalam dirimu. Kalau dirimu tidak bisa jadi saksi, ya mereka akan menyebut Kristus jelek. Itu maksudnya. Kalau perkataan saya tidak menjadi saksi, perkataan saya bukan merupakan produk rohani, maka mereka akan menilai Kristus melalui perkataan saya, betul? Apalagi di Indonesia, segala sesuatu dihubungkan dengan agama, betul kan? Salah satu identitas yang paling kental di Indonesia apa? Agama. Makanya di KTP kita ada agamanya. Di beberapa negara maju di KTP-nya nggak ada agama. Orang nggak tahu lu agama apa.
Hati-hati. Makanya sekali lagi saudara, menjadi saksi itu terkait dengan produktivitas kita secara spiritual. Nah, kenaikan Yesus ke sorga itu menguatkan kita kembali. Ayo jadi saksi. Waktu Yesus mau naik ke sorga, dia tidak berpesan apa-apa, dia tidak bilang apa-apa, dia hanya bilang apa? Kamu harus jadi saksiku. Udah itu aja, cukup. Ya, makanya tadi menjadi saksi Kristus itu kita harus ciptakan. Omongan saya harus bisa menjadi saksi bagi Kristus. Amin. Tingkah laku saya harus bisa menjadi saksi. Kita nggak usah bicara yang hebat-hebat. Kita bicara yang tiap hari terjadi saja. Ya, kita bicara yang tiap hari kita lakoni saja. Nah, pagi ini sekali lagi kita didorong. Ayo. Kalau yang kita mau produktif secara rohani, jadilah saksi bagi Tuhan. Ya. Nah, menjadi saksi, saudara, itu harus didukung oleh kuasa Roh Kudus. Ini mutlak. Ya, makanya dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Pentingnya kita melibatkan Roh Kudus. Seorang menjadi produktif secara rohani tidak bisa sendirian. Dia harus melibatkan Roh Kudus secara terus menerus dalam hidup. Siapa di antara saudara yang sudah nonton film Ngeri-ngeri Sedap? Ada? Film yang terkenal itu? Belum ya? Itu keluarga Kristen yang rajin ke gereja, yang waktu ketemu pendeta suami istri gandengan dan dijadikan contoh keluarga di dalam gereja. Tapi di dalamnya keluarga itu hancur berantakan. Kenapa? Karena wajah di dalam gereja berbeda dengan wajah di luar gereja. Karena penampilan di dalam gereja berbeda dengan penampilan di luar gereja. Palsu. Yang mana yang palsu itu? Di dalam gereja apa di luar gereja? Ya, yang di dalam gereja yang palsu. Dalam gereja kan cuma 2 jam, jadi nggak apa-apa lah palsu 2 jam. Nggak berat kan? Palsu 166 jam itu yang sulit. Sisanya itu. Betul nggak? Nah, makanya saudara, saya motivasi kita libatkan kuasa Roh Kudus. Karena kita tidak mampu sendiri. Begitu cobaan datang, begitu hantaman datang dalam diri kita, ingat, secara manusia kita pasti goyang. Tapi kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, saya percaya kita tidak akan pernah goyang. Oleh karena itu sekali lagi, pagi ini kita mengingat peristiwa sejarah yang penting, yang memacu iman kita untuk bertumbuh, yaitu bagaimana Kristus naik ke surga. Dan pesan, mandat yang diberikan sebelum dia naik ke surga adalah, jadilah saksi. Hasilkanlah produk-produk rohani. Kalau mengutip pimpinan Mas Pion, cintailah produk-produk Indonesia rohani. Tuhan memberkati.